Nabi informasikan, orang yang menghadapi sakaratil maut itu haus. Begitu hausnya, kata Nabi, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya. Coba lihat orang sakaratil maut, gerak itu tenggorokannya karena haus. Dan pada saat haus itu, iblis yakin, ini terakhir saya goda si Das'at. Maka dia manfaatkan, dia kuatkan strateginya, dia maksimalkan untuk menggoda kita. Kenapa? Ini detik-detik menentukan. Datang malaikat. Sebelum malaikat maju, Allah berikan kesempatan dulu kepada iblis. Kau iblis, ini sakaratil maut sudah haus. Datang iblis. Tapi ini sudah alam gaib, yang di samping kita sudah tidak melihat, hanya yang sakaratil maut melihatnya. Datang iblis. Misalnya saya, sakaratil maut, Das'at, kau haus. Haus sekali saya ini. Dia bilang setan, nih iblis, ini ada air saya bawakan kamu. Alhamdulillah, kasih saya. Tunggu dulu, saya kasih kau ini air, ada syaratnya. Apa syaratnya? Gampang, kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang baik agamanya, dia lempar itu iblis. Ishab ya, pergi kau setan. Lebih saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Kenapa? Kalau orang menyesal menyembah Allah, langsung di-delete semua amalnya. Kalau orang baik agamanya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, dia bilang iblis, ini saya sih tidak goda, sudah tergoda. Temanku ini di Jakarta selalu sama di warkop. Datang iblis, kau haus? Iya nih, ada air. Tidak bisa, bibir saya sudah terkaku, tidak bisa lagi bergerak. Iblis tidak putus asa. Iblis tidak akan berhenti hanya satu kali godaan. Dia datang goda. Tidak bisa bibirku bergerak, kaku. Dia bilang iblis, tidak usah cemas bos. Kalau begitu, matamu saja kasih goyang. Kau kedipkan saja matamu. Saya bilang kau menyesal menyembah Allah, kedipkan matamu. Tidak bisa, mata saya sudah kaku. Saya sakaratil maut, mata saya tidak bisa bergerak. Iblis tidak putus asa. Dia ambil jalan paling terakhir. Dia bilang kalau begitu, iakan saja dalam hati. Dalam hati saja aku bilang, iya. Karena dia orang tidak baik agamanya. Lalu dia bilang, ya, saya menyesal menyembah Allah. Begitu dia bilang saya menyesal menyembah Allah, datang malaikat maut. Dia jemput rohnya, mati dia orang kafir. Kenapa? Karena dia menyesal menyembah Allah selama hidupnya. Itulah Nabi mengajarkan kita doa. Ini ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun ke atas, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo, doa, tidak usah minta lagi, ya Allah berikan saya ruko, ya Allah berikan saya mercy, ya Allah berikan saya kekayaan. Tidak usah. Yang paling bagus kita hafal doa usia-usia senja. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu bahasa Arabnya. Haruskah bahasa Arab berdoa? Tidak, Allah multibahasa. Daripada ibu bahasa Arab, belum salah ucapannya, belum ibu tidak mengerti. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang rajin berdoa. Tapi di mana? Di status. Pergi suaminya update status, ya Allah lindungi suamiku. Duhur dilindungi, doa lagi, ya Allah mudahkan rezekinya. Sibuknya itu Tuhan mau baca status tak? Doanya di mana? Selesai sholat, ibu selesai sholat subuh doa, selesai sholat isya doa. Waktu paling mustajab berdoa ketika selesai azan nunggu qamat. Haruskah di masjid bu? Tidak. Ibu dengar azan di masjid, selesai azan di situ waktu paling berdoa paling mustajab nunggu qamat. Doa ibu. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 65 tahun bahaya, 65 tahun maksiat, tapi 5 tahun diberi kesempatan bertobat. Itu yang disebut ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawaku. Ada nabi yang pernah melakukan eksperimen mati, namanya Nabi Idris alaihissalam. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, saya mau rasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berfirman, betulkah kau merasa? Iya ya Allah, saya mau rasakan sakitnya sakaratil maut. Dicabut rohnya, setelah itu dihidupkan kembali. Setelah hidup, dia kumpul seluruh sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, kau mau tahu sakitnya sakaratil maut? 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup, baru sama sakitnya sakaratil maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Kita lihat saja itu filmnya Jenderal yang di G30 SPKI. Ditusuk matanya dengan rokok, kita sudah ngeri. Itu sakitnya sakaratil maut, kata Idris alaihissalam. 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya mati.
Makanya jangan heran ketika Rasulullah sakaratil maut keluar keringat di pelipisnya. Lalu Jibril memalingkan pandangan. Nabi lalu berkata, "Ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya?" "Tidak ya Rasulullah, saya tidak jijik melihatmu, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut." Lalu Nabi menjawabnya, "Ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang sama saya, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut itu." Lalu Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, cukuplah sakitnya sakaratil maut ini. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Cukup saya menanggung sakitnya sakaratil maut ini." Ini Rasulullah, tidak seperti Dilan. "Jangan rindu, berat, cukup saya, pret." Rasulullah apa katanya? "Jangan kau timpakan kepada umatku sakitnya sakaratil maut, biar saya yang tanggung." Ini namanya pemimpin, menanggung umatnya dunia sampai akhirat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa taubatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Paripurna sekali ini doa. Diampuni sebelum mati, disayangi ketika dicabut nyawanya, pas sudah meninggal diampuni segala dosa-dosanya. Ini ibu-ibu hafal ini. Taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sudah, itu ibu baca. Bu, berapa kali sholat sehari? 5. Kalau 5 kali ibu tiap minta tiap hari, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, "Ud'uni astajib lakum." Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg dibagi-bagi kartu namanya, "Pak, nih pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, nih pilih saya." Begitu dipilih diganti nomor HP-nya.